Halo teman-teman, selamat pagi buat kita semua. Jumpa lagi bersama saya Junior di channel Bertani Sukses. Pada video kali ini teman-teman, kita akan ngebahas seputar budidaya tanaman, yang secara khusus kita akan membahas mengenai penyebab rontok bunga pada tanaman tomat dan virus keriting ataupun keriting bule pada tanaman tomat dan cabai. Oke teman-teman, untuk video selengkapnya kita simak. Oke, sebelum lanjut kita ke videonya teman-teman, kali ini saya sedang berada di sawah. Nah, di sini kita punya lahan beberapa bagiannya, karena memang sebelumnya memang jarang kita ambil gambar di sini karena lahannya di persawahan agak susah teman-teman. Nah, untuk kali ini karena komentar-komentar dari teman-teman kita juga yang ingin kita update seputar cabai juga dan tomat, jadi kita sengaja datang ke sini ke sawah untuk melihat dan bagaimana sebenarnya budidaya tomat ini ataupun cabai agar bisa menghasilkan dan berproduksi yang lebih besar. Oke teman-teman, langsung. Oke teman-teman, di sini kita sedang berada di lahan yang sudah ada tanaman tomat dan cabai. Untuk tanaman tomatnya untuk saat ini berumur 1 bulan. Nah, sama juga dengan cabenya teman-teman, karena satu umuran, jadi cabai pun 1 bulan setelah pindah tanam. Nah, kalau untuk pembunganya teman-teman, di sini masih baru tingkat pertama ya, yang sudah ini mulai mekar, dan untuk tingkat keduanya masih baru mulai. Nah, teman-teman bisa lihat di sini untuk jumlah bunganya sendiri ada sekitar 9 untuk tingkat pertama ini, dan kelihatannya memang sangat sehat. Terbukti kalau ada tanda-tanda kerontokan bunga teman-teman, di sini di tangkanya ini pasti sudah berwarna kuning. Nah, itu tanda-tandanya teman-teman. Tapi di sini karena warna hijau, jadi sangat sehat teman-teman. Demikian juga dengan di tingkat kedua, mungkin masih rata-rata seperti itu ya teman-teman ya. Ini juga masih tingkat pertama karena memang masih umur kira-kira 1 bulan. Nah, beda dengan tomat kita yang di ladang karena sudah 1 bulan 10 hari atau 40 hari, jadi sudah masuk tingkat 3. Oke teman-teman, kali ini kita akan ngebahas seputar masalah pada tanaman tomat dan cabai ini. Nah, tapi satu-satu kita akan bahas secara lebih lengkap teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita punya tanaman cabai seperti ini teman-teman. Nah, untuk jumlah batangnya ini sendiri 2 batang per lubang tanam. Nah, untuk jaraknya teman-teman ini sekitar 35 cm jarak antara ini lubang tanam. Nah, untuk mulsanya sendiri teman-teman ini mulsa 120 cm, dan jarak antara tomat dengan cabai ini sekitar 70 cm teman-teman. Sama juga tomatnya memang jarak antara tomat tetap juga 35 sama dengan cabai. Nah, teman-teman bisa lihat di sini tanaman cabai yang sudah berumur 1 bulan, daunnya sangat subur ya, dan tunas-tunasnya pun sudah mulai rimbun. Kelihatan ada sekitar 6 tunas dia setiap batang. Demikian juga dengan yang lainnya ini teman-teman. Nah, untuk pemupukannya ini teman-teman, ini baru sekali pemupukan atau sekali kocor dengan pupuk Mutiara 16. Teman-teman bisa lihat di sini tunasnya memang sudah lumayan banyak. Nah, biasanya ini memang untuk tanaman dia 2, 1 ataupun kadang-kadang ada 3 teman-teman ya, kalau yang agak kecil. Nah, ini ada 3 batang. Nah, kalau ini teman-teman rata-rata sebenarnya 2 batang. Nah, demikian juga sampai akhir ini teman-teman. Untuk bentuk daunnya sendiri masih ini ya teman-teman, masih sangat bagus. Nah, di pucuknya ini sudah mulai kelihatan ini, sebentar lagi mungkin mulai pembungaan. Nah, di sini akan saya jelaskan teman-teman budidaya tanaman cabai dan tomat ini, dan
apa masalahnya jika tanaman tomat tersebut rontok bunga, virus keriting, dan pada tanaman cabai kenapa virus keriting. Oke teman-teman, kita langsung saja ke topiknya. Oke teman-teman, untuk mengulas tuntas masalah-masalah yang kita temukan dalam hal pertanian tanaman tomat ini dan cabai, kita akan bahas di sini satu persatu. Oke teman-teman, untuk yang pertama masalah rontok bunga. Banyak komentar-komentar yang masuk ke kolom komentar kita teman-teman. Nah, bertanya kenapa terjadi rontok bunga ataupun gugur bunga. Nah, faktornya teman-teman di sini dari segi air ya teman-teman ya. Di tempat saya berada ini ataupun di lahan ini adalah lahan persawahan, otomatis kadar airnya terjaga dengan cukup ya, biar hujan ataupun kemarau mungkin kadar air di sini masih tergolong cukup. Itu yang pertama teman. Berarti jika yang di ladang ataupun di daratan misalnya teman-teman, biasanya dia lebih kering, katakanlah mungkin 2 minggu ataupun 1 minggu tidak datang hujan, tanahnya akan panas, jadi menyebabkan bunga dari tomat tersebut mungkin tidak jadi sepenuhnya ataupun banyak yang gugur. Itu dari segi tanahnya teman-teman. Nah, yang kedua dari segi pupuk. Nah, kalau pemupukan memang ada berbagai jenis pupuk yang mengandung unsur hara kalsium. Salah satunya untuk pupuk pada saat kita pengocoran ada berbagai jenis pupuk, yaitu Karate Plus Boroni yang mengandung unsur hara nitrogen 15, kalsiumnya 26 dan boron 0,3. Masih ada lagi teman-teman Kalnit, itu dari segi pupuk. Nah, dari segi penyemprotan teman-teman, nah bisa juga Kalnit ini kita semprot. Ada berbagai jenis pupuk kalsium yang bisa kita semprot untuk tanaman. Nah, salah satunya adalah Basfoliar Combistif. Nah, Basfoliar Combistif ini mengandung unsur hara nitrogen dan kalsium 26%. Dan ada lagi namanya Superkal. Nah, Superkal ini adalah pupuk yang bisa kita semprot dengan unsur hara kalsium tinggi teman-teman ya. Jadi pupuk tersebut bisa kita semprot dan bisa juga kita kocor untuk mengantisipasi gugur bunga pada tanaman tomat biasanya. Oke teman-teman, lanjut yang kedua. Untuk mengatasi rontok bunga tadi sudah kita bahas. Pertama dari segi tanahnya, paling tidak kadar airnya terjaga dengan cukup. Nah, dari segi pupuk teman-teman ada dua juga, ada yang bisa dikocor dan ada juga yang bisa disemprot. Oke, lanjut yang kedua teman-teman. Yang paling penting juga ini adalah banyak komentar yang masuk ke kita teman-teman, bagaimana cara mengatasi keriting pada tanaman tomat dan cabai juga. Nah, teman-teman, sebelum kita bahas ini sudah kita lihat di sini tanaman tomat dan cabai yang masih sehat dan tidak keriting. Kenapa masalahnya teman-teman? Kenapa bisa keriting? Oke, faktor yang pertama teman-teman, satu adalah faktor tanahnya juga. Nah, tanaman tomat yang biasanya jika mengandung mayoritas tanah hitam, dia biasanya lebih cepat keriting. Kenapa? Karena zat asamnya yang tinggi, jadi pH-nya tidak cocok untuk tomat. Itu penyebab yang pertama dia keriting. Oke teman-teman, yang kedua masalah virus. Virus ini memang sangat susah kita basmi, salah satunya adalah kutu kebul. Nah, kita punya insektisida untuk membasmi dari segi hama, yaitu Actara dengan bahan aktif Thiamethoxam dan Pegasus dengan bahan aktif Diaventuron. Nah, Diaventuron ini adalah bahan aktif untuk membasmi kutu kebul yang dicampur dengan Actara. Actara ini formulasinya water granule atau WG, dan Pegasus ini dia bentuk cair atau SC, Sovel Concentrate. Oke, yang kedua teman-teman, insektisidanya adalah Movento dengan bahan aktif imidacloprid dan spirotetramat. Ini salah satu juga insektisida paling bagus untuk mengatasi hama kutu kebul penyebab virus keriting pada tomat dan cabai. Nah, di antara kedua insektisida ini teman-teman bisa kita gunakan secara bergantian.
Oke. Nah, masalahnya teman-teman, kadang-kadang di lahan kita ini penyebab keriting bukan semata-mata karena hanya dari virus seperti hama ini teman-teman. Bisa juga virus keriting ini muncul biarpun hama sudah bersih ataupun hama sudah kita basmi dengan tuntas. Tapi kenapa masih ada keriting teman-teman?